Nah, selalu ada cerita pertama dalam hidup kita kan? Workshop yang pertama, gak kebayang itu bisa terjadi. Sebagai pembicara yang pertama, deg-degannya minta ampun. Event besar yang pertama, riwahnya, duh. Mau lihat nggak bootnya? Lihat. Oh, kayak satuan. Penghargaan yang pertama, bangganya luar biasa. Dan sekarang butik Ardelia yang bernama. Sebenarnya ada satu sosok wanita yang sangat menginspirasi saya, hidup saya, dan sampai sekarang saya menjadi fashion aksesoris designer, yaitu mama saya sendiri, Ibu Kania Wijayanti. Dari saya kecil sampai sekarang, beliau masih benar-benar mengayomi saya. Dari beliau juga saya banyak belajar untuk bagaimana berkreativitas yang memang dimulainya dari rumah. Sampai akhirnya ternyata itu benar-benar terbawa sama saya terus, bahwa saya harus menjadi wanita yang kreatif dan yang inovatif. Itu benar-benar dari mama saya. Momen yang paling berkesan buat saya itu adalah momen di mana masa pandemik terjadi. Tetapi saya tetap optimis karena sampai saat ini Ardelia masih bisa berkarya di 83 titik di Indonesia. Rarajut Kahayang merupakan bahasa Sunda yang artinya merajut impian atau harapan. Dua kata ini benar-benar mempresentasikan perjalanan Ardelia Craft selama 15 tahun ini. Dalam proses merajut dibutuhkan kesabaran dan ketekunan. Prosesnya perlahan,
Namun ketika rajutan itu dimulai menjadi pola, yang nampak itu adalah keindahan. Hari ini Ardelia Craft tidak akan berada pada titik ini bila Foni tidak melalui proses merajut tersebut. Saya ingin setiap karya Ardelia Craft, baik yang sudah ada maupun ke depan, mampu memberikan looks yang anggun dan elegan kepada penggunanya dan menyiratkan kekayaan corak budaya Indonesia. Saya punya impian bahwa ketika Ardelia Craft memasuki lembaran baru ini, Ardelia Craft bisa semakin statement yang menyuarakan budaya Sunda dari mana saya berasal. Sebagai sikap nasionalisme saya kepada dunia internasional. Kita tidak boleh kehilangan kebanggaan terhadap akar budaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sobat Harmoni, kita bisa bersua di acara tamu kita. Dan kali ini tamu kita adalah tamu yang istimewa. Kenapa istimewa? Tadi sesuai dengan video perkenalan tadi ya. Dia mewakili mungkin mirip-mirip kayak wanita atau perempuan di Jawa Barat sama Ibu Ina Kukis. Iya. Kalau Ibu Ina Kukis kan di bidang kue ya, kue kering. Wah, itu inspirasinya nggak habis-habis itu ya. Tanaman aja bisa jadi kue. Nah, ini Sobat Harmoni berhubungan dengan apa ya? Craft ya. Craft ya. Craft itu apa ya? Kalau kerajinan tangan, bukan? Ya. Betul ya? Itu segala sesuatu yang dihasilkan dari ya tangan, bukan Iya. mesin. Bukan mesin. Nah. Bukan mesin. Maka tampak ya Sobat Harmoni di video tadi bagaimana, bahkan diperlihatkan juga oleh saya sebelum masuk ke acara ini, bagaimana dia seperti kelas ya. Bukan kelas sih. Pekerjaan yang apa ya? Itu sesuatu yang perlu keberanian ya. Tapi pasti di situ ada ingin menghasilkan sesuatu yang unik ya. Karena setiap orang itu unik, saya yakin dari situ gitu ya. Nah, Foni ternyata just di 15 tahun inilah kemudian Anda betul-betul menemukan ya jati diri Anda sebagai kreator itu ya. Kreator bukan maksudnya Tuhan, Sobat Harmoni ya, bukan, maksudnya orang yang dititipi jiwa kreativitas ya. Kalau Sobat Harmoni rajin membuka situs-situs ya National Geographic, sebetulnya ikan aja tuh Sobat Harmoni ada spesies baru loh yang muncul gitu. Kalau ada orang menemukan yang terbaru, ada jenis ikan baru di Kalimantan. Wah, jadi ini luar biasa ya. Ya ini juga tercermin Sobat Harmoni di 15 tahun ini kita ingin tahu nih ya apa yang baru ya. Di sini seperti ada ini ya Sobat Harmoni, Anda perhatikan nih, ada ini nih ya. Ada apa namanya nih ya? Semacam penuntun bagi kita nanti kalau Anda memiliki produk ini, Anda akan tahu sebetulnya apa makna dari produk yang dibikin oleh Foni. Oke. Nah, 15 tahun. Iya. Saya pernah talk show dengan Anda, wah ceritanya dari Banyak sekali. dunia broadcasting ya, produksi macam-macam lah, kemudian public speaking juga Anda dalami. Nah, kita pernah juga di 13 tahun ya. Betul. Ada cerita bukan hanya ibu, sosok ayah juga ternyata punya peran ya. Luar biasa ya, seorang ayah yang
hobinya membawa macam-macam batu ya. Ya, geologi. Geologi. Tapi ya, situ juga ada cerita lucu. Nah, 15 tahun silakan Teh Moni. Iya, terima kasih ya Biwan. Iya. Masya Allah ya, Sobat Harmoni semuanya. Terima kasih atas kesempatannya untuk mengundang lagi Foni Ardelia. Kalau yang sebelum-sebelumnya memang saya pernah diundang ke sini membahas banyak sekali hal ya, terutama perjalanan Ardelia yang memang keliling Indonesia. Kita bicara juga tentang bagaimana adat di daerah masing-masing, pulau masing-masing. Nah, ketika kita mulai beranjak ke usia 15 tahun, di mana memang saya sendiri merasa 15 tahun ini adalah masa di mana ini ABG-nya udah mau mulai ke mature nih. ABG-nya ini sudah mengarah ke pola berpikirnya dia yang memang harus benar-benar punya visi misi yang kuat. Iya. Gitu. Karena dari kemarin kita 13 tahun, 12 tahun ketemu lagi, sekarang di 15 tahun. Artinya dari 15 tahun kita coba ambil lagi 2 tahun ke depan, artinya 17 tahun. Itu adalah dimana kalau kita sebagai manusia ini kita punya titik atau momen 17 tahun itu adalah kita dapat KTP, kita sudah mendapatkan satu gelar bahwa kita itu sudah dewasa, bukan ABG lagi. Itu kita sudah mau masuk ranah dewasa. Begitu pula dengan yang saya pikirkan ketika Ardelia menginjak usianya dia yang ke-15 tahun. Tidak cuma di 15 tahun aja, saya berpikirnya waktu itu banyak merenung sebenarnya, Abi. Saya banyak merenung bahwa apakah 15 tahun ini akan menjadi sebuah momen. Itu saya mulai berpikir di akhir tahun 2023 sebelum 2024, berarti Januari lah. Saya coba untuk punya apa Ardelia, dan ternyata dari perenungan-perenungan yang ada semuanya terasa gerakannya itu kayak alam tuh ikut untuk coba menjawab. Saya ngerasanya gitu. Saya ngerasa tiba-tiba di situ usia masuk ke Januari ya 2024, saya diketemukan dengan satu hal yang di luar dari dugaan saya, yaitu adanya partner yang memang mau berkolaborasi. Itu hal itu yang siapa itu? Penasaran juga saya. Itu sahabat Ya? saya SMA. Boleh sebutkan namanya biar saya Nggak kenal usah. juga. Dia itu Rendah hati jadi sekali mau sampai dia Anda ini. katanya, Oh, gitu ya? Cuman artinya ya itu tadi, saya merasa seperti alam ini kok mengajak saya untuk mau tahu nggak jawabannya apa. Rasanya tuh seperti itu. Jadi di saat itu Januari bertemu lagi lah saya dengan sahabat saya, di mana waktu SMA dia tuh sangat tahu bagaimana kebiasaan saya di waktu SMA. Kebiasaan saya itu memang saya lumayan agak introvert. Saya nggak yang rame, saya nggak yang apa. Saya biasanya di kelas katanya. Dia juga sambil menceritakan, saya biasa di kelas itu saya bikin sketch, saya melukis, saya mewarnai, apapun itu saya di dalam kelas. Makanya teman-teman kadang dia mau dibuatkan gambar apapun itu biasanya itu larinya ke saya atau minta ide apapun itu ke saya gitu. Begitu juga dengan acara-acara 17 tahun itu kan adalah masa dimana SMA itu kan Sweet Seventeen itu ada acara pesta, segala sesuatu itu butuh dibuatkan merchandise, terusnya dibutuhkan undangan untuk teman-teman yang lain. Nah itu tugas saya waktu itu. Jadi di situ tuh saya terkenang lagi masa-masa itu. Oh iya, ternyata dari SMA emang udah nggak bisa diem deh, udah ketahuan lah, meskipun nggak terlalu banyak bicara anaknya, tetapi dia tangannya tuh nggak bisa diem. Nah akhirnya satu ketika ya bertemu dengan sahabat juga mengetahui bagaimana dulu di SMA aku seperti apa. Terus ya dia bertanya, ini Ardelia sudah 15 tahun, mau dibawa kemana memang? Ada pertanyaan kayak gitu, kok ini sama seperti yang aku lagi renungin. Ini Ardelia udah mau 15 tahun, mau ngapain ya gitu. Di kitab suci ada loh. Fa'aina tadhhabun, kamu mau kemana? Ada rupanya.
Ada rupanya ya. Ada temanmu juga Masya seperti Allah. itu ya. Itu. Mau kemana? Mana gitu. Akhirnya dari situ saya bercerita ya, Ardelia akan terus berjalan. Iya, berjalannya arahnya kemana? Iya ya. Kok seperti kamu cuma jalan di tempat, begitu. Jadi kita tuh kayak yang dibakar gitu ya. Kok cuma dia jalan di tempat, cuma segitu aja mampunya Ardelia. Gitu. Kayak treadmill. Kayak lagi. Pakai treadmill. Iya, bener, kayak treadmill. Kayak gitu kita terus ya banyak bicara dengan sahabat, terus dari situ ya mau melesat sih, mau nggak melesat? Jadi Ya, kayak mau, menyentak gitu. kesadaran Kayak- Anda ya? Kayak menyentak kesadaran, mau kan? Masih banyak nggak mimpinya? Cita-citanya apa? Banyak, mau apa? Kayak gitu gini-gini ya. Saya jabarin, oke, tuh kan banyak banget mimpinya. Tapi kalau cuma jalan di tempat mau ngapain? Iya. Sampai kapan, tahun kapan kamu bisa mencapai itu semua kayak gitu. Intinya adalah kamu butuh kolaborasi. Sekarang ini adalah masa dimana setelah pandemik semua orang butuh bantuan. Ya, semua butuh bantuan bukan berarti kita cuma diem terus kita dapat bantuan udah aja gitu ya. Tapi benar-benar kita kolaborasi menyatukan visi misi mau ngapain ke depannya kayak gitu. Coba merenung itu, mencoba untuk iya nggak ya kita kolaborasi nggak ya. Itu saya minta waktu, akhirnya oke, yuk seperti apa kolaborasinya, bareng kita ngegodok bareng Abi. Dari situ perenungan yang lumayan luar biasa, akhirnya kita tahu bahwa visi misi Ardelia untuk saat ini kita mau mencoba untuk membumikan Bandung yang memang ya, maksudnya saya sendiri ya melihat muter-muter saya waktu itu untuk meyakinkan apakah benar nih visi misinya seperti ini. Tapi memang benar, berapa kali setiap hari Sabtu Minggu itu biasanya saya ke Braga. Saya melihat bagaimana kebiasaan orang, saya lihat bagaimana kanan kiri gitu ya. Kok saya ngerasa greget dari Paris Van Java tuh hilang. Beda seperti dulu nenek saya itu paling sering ke Braga, saya nganterin beliau untuk beliau ngambil barang di salah satu toko butik-butik di Braga yang memang itu butik terkenal, selalu ngambil barang-barang itu dari Paris beneran, dari kota Paris beneran. Dia juallah ke Bandung, disimpanlah di butik itu, sama nenek saya diambil untuk dia jual keliling-keliling ke sahabat-sahabatnya dia yang sudah dia kenal. Dan sahabat-sahabat itu kan juga sesama veteran waktu itu ya. Teman-teman kakek saya juga angkatan. Nah, di situ saya memori di situ tuh rasa hilang gitu loh. Iya, kalau dipikir-pikir sejauh mata memandang ini kan semua yang memang merek-merek yang bukan Bandung punya. Ini adalah merek-merek yang memang kita udah tahu, nggak cuma di Braga, di selah jalan mana juga ini ada gitu. Komersial yang ada di Jalan Braga itu ya komersial yang memang secara nasional itu ada, tapi Bandungnya nggak ada. Itu satu. Terus yang kedua, saya ngobrol juga dengan teman media senior yang ada di Bandung. Saya dapat info bahwa kota Bandung itu sudah tidak ada gelar lagi kota kreatif. Tahun ini bukan, tetapi kota kreatif tahun ini itu diberikan kepada kota Majalengka dan Garut. Itu tuh rasanya tuh beneran Pak, saya bilang, beneran Teh Foni, ini gelar yang memang kita sudah nggak punya nih di Bandung identitas ini, begitu. Nah, dari situ tambah lagi kan, cari lagi apa lagi informasi-informasi yang membuat saya tuh akhirnya dengan partner saya tuh berpikir bahwa tuh kan dibilangin harus ada sesuatu yang Foni angkat dari kota lahir Foni sendiri. Alhamdulillah aku lahir di kota Bandung, memang besar di Jakarta. Tetapi untuk saat ini setelah semuanya ini terasa bahwa visi misi saya akan membawa kota Bandung tuh rasanya tuh haus gitu. Saya akan informasi-informasi mengenai kota Bandung gitu, sampai akhirnya kita sepakat, kita cari tempat, kita cari butik
tadinya kan juga maunya ruko, tapi kok rasanya kalau ruko tuh terlalu kaku ya kalau kita berpikir waktu itu, karena kita maunya tuh Ardelia itu satu tempat di mana ini rumah kreatif, harusnya orang ngumpul, orang menikmati kreativitas, seni dan craft-craft yang dihasilkan lah untuk bersama-sama di situ. Akhirnya kita sepakatnya carinya rumah. Alhamdulillah dapatlah di Jalan Guntur nomor 21 itu, Abi. Dan itu rumah Belanda. Waduh, pokoknya itu benar-benar kita ngerasa tuh kayak ini dia nih rumah. Ini rumah yang memang rumah homey. Orang datang, orang merasa nyaman. Pertama itu, terus yang kedua, dia akan melihat berbagai macam karya-karya craftnya Ardelia yang memang Ardelia sudah bangun selama 15 tahun. Gitu. Nah, semakin kita udah punya rumah kreatif tersebut, lalu kita sudah punya visi misi yang kuat. Akhirnya kemarin 30 November itu kita adakan acara grand opening butik Ardelia bersamaan dengan anniversary-nya Ardelia yang ke-15 tahun. Di situ juga kita mencoba untuk menjelaskan bahwa hadirnya rumah ini, rumah kreatif ini adalah sebagai wadah untuk teman-teman yang mau berkreativitas bersama-sama dengan Ardelia. Dan di sini adalah tempat di mana insya Allah nanti lahir berbagai macam hasil-hasil karya seni yang luar biasa dari kota Bandung. Itu yang mau kita coba untuk angkat. Nah, salah satunya, alhamdulillah lagi, perjalanan untuk mencari visi misi Bandung itu, saya ngerasa itu tadi, balik lagi bahwa saya ngerasa kayak alam itu seperti mendukung saya untuk terus jangan diem, berpikir, akhirnya saya mengerjakan satu karya yang saya niat banget untuk ini. Makanya di situ tadi mungkin di video juga udah lihat ya, di situ saya gergaji, saya ngelas, terusnya saya solder. Itu saya lakukan karena saya ingin menghasilkan satu rangkaian handmade bros yang ini cuma bikin satu, nggak akan saya ulang lagi. Saya benar-benar mau bikin spesial banget. Awalnya dari situ. Tapi ketika saya bekerja, saya juga kayak tiba-tiba ada berpikir bahwa harus ada cerita ini nih. Karena ini membuatnya ini, saya lagi mikirin apa sih gitu. Kadang begitu. Atau terbersit apa ya ketika saya menjahit ini semua. Dan itu alhamdulillah saya mencoba untuk buka kamus Sunda Karuhun Abi. Saya beli bukunya, saya lihat di googling juga terjemahan Wikipedia dan segala macam, mempelajari apa itu sebenarnya Sunda Karuhun. Dan ternyata Masya Allah ya, itu nama-namanya indah sekali. Semua saya baca satu urutannya sampai dari A sampai Z saya baca, tapi Z ternyata nggak ada. Di situ nggak ada, X tuh nggak ada, Z nggak ada, X nggak ada, itu dua itu nggak ada. Dua itu nggak ngerti kenapa Karuhun kita tidak membuat huruf itu ya. Dari situ saya mencoba untuk seolah-olah saya ngebayangin saya lagi hamil. Saya mau bayi saya ketika lahir itu ada nama, dan nama ini bermakna. Itu yang saya coba ulik tuh saat itu untuk pemberian nama dari produk-produk Ardelia Jewelry Handmade ini yang saya namakan itu sekarang brandnya itu ya. Itu akhirnya dari Sunda Karuhun ini luar biasa, itu nama-namanya cantik sekali dan dari total yang ada itu saya menghasilkan 50 lah, saya targetkan sampai November saya membuat 50 produk. 50 ini saya kasih namanya satu dengan penerjemahannya juga semuanya berbeda, dan perjalanannya ini juga setiap produk itu punya ceritanya masing-masing yang juga berbeda-beda. Nah, untuk yang sekarang dari bros ini kan, beda-beda ya waktu pengerjaannya ya? Beda-beda, makanya sini kan ada tanggalnya tuh beda, 5 November, Oktober. Berapa satu bros ini berapa lama rata-rata untuk masa pengerjaan? Kalau lagi cepet banget idenya itu nggak sehari bisa. Sehari bisa ya? Sehari bisa, iya. Karena kan sebelumnya saya udah nyetok tuh, yang tadi saya solder, yang saya tadi gergaji itu saya udah nyetok bentukan yang ini, sehingga ketika saya membuat satu pola dengan namanya ini tercipta masing-masing, itu
itu cepat. Jadi saya bikin polanya dulu di kertas, saya coret-coret. Oke, ini ada akarnya, ini ada bunga, ini ada butiran, ini ada kerang, ini artinya ini. Barulah terjadi itu, saya jahit. Itu biasanya sehari udah dapat 1 sampai 2 produk itu dapat. Kita sih berharap ya, kebayangkan mau dia orang Amerika, orang Eropa, Betul. orang Filipina, orang Thailand datang, Jepang, iya, datang ke Indonesia, datang ke Bandung, kan dia pingin lihat sesuatu yang dari Bandung kan. Betul. Jadi ya kalau sama ya tidak ada sesuatu yang unik yang tidak menghidupkan rasa ingin tahu dia kan. Betul. Jadi potensi secara pariwisata juga sangat bagus ya, Teh Fonia. Benar-benar. Ya balik lagi ya, kita sebagai pekerja seni ya, kita untuk mengarah ke sana sebenarnya kita nggak kepikiran tuh. Nggak kepikiran ya. Tapi ketika kita udah bicara seperti dengan Abi, kemarin acara kita ketemu dengan Cepopong ya, yang membuka grand openingnya Butik Ardelia, ketemu dengan Profesor Keri Lestari, itu sangat banyak sekali ide-ide yang saya juga baru kepikiran. Oh iya ternyata bisa begini, oh iya ternyata bisa begitu. Jadi saya rasa ini bonusnya ya, yang tadinya kita, apalagi saya ngerasa akan apa ya tanggapan orang-orang ketika melihat hasil yang ini ya. Kalau yang sebelumnya kan batik bros, soket bros, orang pasti yang saya tahu tuh orang pasti ya kan, oh iya ini batiknya, ini batik ini kan ya, oh ini Prada ya, oh ini. Nah kalau yang sekarang yang saya buat, dia akan menerjemahkannya seperti apa ya, terus dengan namanya ini akan seperti apa, dan ternyata itu di luar dugaan saya ketika saya launchingkan produk ini. Itu semua kaget, maksudnya kok bisa rasanya gitu, kok Tefoni dari mana, kok kepikiran, kok ini gitu ya. Buat saya ya alhamdulillah ya, ternyata ekspresinya satu persatu Prof Keri, bahkan Cepopong yang aku pikir yuk udah yuk duduk yuk, enggak mau baca satu-satu. Beliau benar-benar memutar itu satu ruangan jewelry itu, dia baca dulu satu-satu. Benar ini warna dia itu tuh ini artinya ini, iya ini itu buat saya tuh wah itu jadi bikin saya wah ini harus terus nih, ini kayaknya ini nih yang apa ya istilahnya biar ini yang akan bawa jiwa saya lebih. Ya termasuk yang pertemuan teman Anda yang menjurus kepada yang ya kalau bahasa orang-orang ketemu kan eureka kan. Iya, eureka. Ini dia ketemu seorang sahabat itu luar biasa ya. Ya. Tapi pasti menempuh menempuh 15 tahun kan. Nah itu dia. Iya. Kemudian saya masih ingat juga ya, kayak seorang Einstein juga kan kalau ditanya benda favoritnya dia akan menyebut kompas kan. Kompas iya. Ya, kata kompas. Kompas itu sangat berarti sekali bagi seorang Einstein. Saya juga punya pengalaman menarik nih, Tefoni ya. Jadi pernah anak-anak PKL yang magang di TV Harmoni kan saya tanya, Anda tahu nama Anda? Dari 10 ya, hanya 1-2 yang bisa menjawab makna dari nama yang diberikan oleh kedua orang tuanya atau lingkungannya. Anda tahu siapa yang memberikan? Ada yang bisa memberikan nama ini, ayah atau ibu atau musyawarah? Ada yang menyebut ada dari ulama, ada dari kakeknya dan sebagainya. Syukur saya bilang. Tapi kemudian mereka kan tugasnya kemudian membuat video kan. Dari situ ternyata besar sekali pengaruhnya ke mereka. Jadi oh ternyata ayah saya dulu mesti bekerja keras dan sebagainya. Itu baru dari segi nama itu ternyata menuntun menuntun mereka untuk mulai bertanya, ayah nama saya tuh apa gitu. Pengalaman yang sebelumnya juga ini unik nih, Teh Ardelia, Pak Tefoni ya. Jadi waktu saya ngasuh acara namanya Pesan Sayang, saya bahas masalah nama itu. Tiba-tiba ada yang SMS, Bi, aku teh kesal banget nih sama orang tuaku. Kenapa? Aku teh kenapa ya orang tuaku teh ngasih nama saya teh Madonna. Saya penasaran kan, saya senyum-senyum aja waktu itu.
Primadona apa artinya ya? Apakah nama artis yang waktu itu lagi populer? Iya, iya. Ya. Atau ternyata saya buka itu juga nama tokoh wanita suci dalam satu agama. Nah, ini kan sebetulnya jadi belum dicari ya. Mungkin itu juga menarik ya. Jadi kalau walaupun seorang Shakespeare apalah arti what is a name, what is a name, apalah arti sebuah nama, ternyata nggak bisa begitu juga. Kebayang kalau kita nggak punya nama ya. Anda nggak punya nama, saya manggil apa? Iya, makanya. Tapi ada juga orang dikasih nama, cuma nggak dikasih tahu maknanya. Nah, mungkin kira-kira begitu ya, Tefoni. Begitu, benar. Iya. Benar, karena kalau yang pengalaman saya sebelumnya, saya mau menciptakan batik bros, songket bros ya, alfabet bros gitu ya. Itu saya merasa hanya berdasarkan edisi motif batiknya aja deh. Udah pengelompokan ini tentang batik pecah kopi. Sudah selesai. Batik pecah kopi nanti kalau dijelasin adalah ya udah orang udah tahu perjuangan petani kebun untuk mengolah biji kopi. Terus tentang batik terusnya ini songket ini dari daerahnya. Kita cuma menyebutkan songket ini dari daerah Sumatera Barat, songket yang ini dari Bali, udah aja. Tapi ketika saya dapat idenya bahwa untuk membuat Ardelia Jewelry Handmade ini, kok rasanya setiap produk itu kok saya bisa meluapkan cerita, saya bisa meluapkan kegundahan, apa yang saya lihat mungkin di Instagram, di TV, di apa itu saya bisa menerjemahkan di sini, gitu dari satu karya handmade bros gitu. Itu jadi kebebasan berekspresi saya bisa saya tanamkan di produk yang terbaru dari Ardelia ini, rasanya seperti itu. Ditambah lagi dengan penemuan nama-nama Sunda Karuhun ini, itu membuat saya juga jadi kayak harus terus cari tahu nih. Ini pasti ada hal-hal lain tentang Sunda Karuhun yang menyenangkan, tentang makna-makna yang lebih mendalam lagi. Jadi ada semangat baru sih untuk mengolah ini semua. Nah, itu yang menarik ya. Artinya ya nggak usah jauh-jauh kayak sekarang soal naturalisasi pemain sepak bola dari Eropa aja, karena ketika mereka ikut dalam itu ya. Jadi mau menang mau kalah, mereka tetap menyapa, pendukung terus memberikan apresiasi. Itu ternyata oleh media Italia sangat menarik, ini suatu hal yang baru kan. Jadi ada rasa keharuan di situ, mengingat kampung halaman. Jadi tradisi-tradisi yang seperti ini bagus sekali untuk memupuk rasa cinta kepada negeri kita, nasionalisme, kemudian juga budaya sendiri ya, Tefoni ya. Benar-benar. Makanya ini balik lagi, mungkin karena memang sudah saatnya 2015 perjalanan 15 tahun ke depannya Ardelia punya visi misi yang kuat sekarang. Jadi ya kita berharap bahwa Ardelia meskipun dia melalui benda kecil saja, kita berharap bahwa bisa mengembalikan lagi citra Paris Van Java to the world. Itu misinya kita memang yang panjangnya ke sana. Cuman untuk yang kecilnya kita mau membumikan dulu Ardelia di kota Bandung. Kita pengen keluarga Bandung tuh tahu dulu bahwa ini ada satu produk Ardelia, dia lahir di Bandung dan sekarang dia mau berkarya di Bandung. Dia akan membawa nama-nama Sunda untuk dia eksplor, untuk dia gaungkan namanya keluar gitu. Kita pengen banget warga Bandung tuh tahu dulu itu gitu. Sebelum kita jangan sampai Jakarta lebih tahu, terusnya daerah lain lebih tahu, tapi warga Bandung emang nggak tahu. Makanya di sini saya lagi berusaha untuk kadang-kadang faktanya begitu loh. Bisa contohnya kayak bule dari Jerman kan ada yang menguasai gamelan ya? Iya, gamelan. Kan lucu ya. Loh, kok belajar dari mana? Kita jadi baru nanya. Terus kan hal-hal kayak gitu loh, Bi. Makanya kita mencoba untuk kolaborasi juga dengan teman-teman entah pekerja lokal ya, entah pemerintahan lokal.
Lagi sekarang kan sudah pemilihan ya Bi ya. Iya. Jadi ya akan banyak pendekatan kepada berbagai pihak sehingga bisa berkolaborasi lah, intinya sih seperti itu. Ini saya mau tanya nih ya, ini kan ada bros ya. Iya. Nah ini namanya apa nih? Ah ini ya, oh Iya. tuh Sobat Harmoni. Oke terangin telepon Jadi seperti contoh ini ya, mungkin kalau bisa dilihat teman-teman. Bisa di zoom. Bisa di zoom. Iya, terus lebih dekat lagi. Oke, lagi. Oh. Kurang lebih ya. Ya kurang lebih ya. Oke, Nah itu ada tuh. kurang lebih. Ini tipe ini kita namakan Widya Hari Tresna. Tresna. Nah di sini ada plat. Jadi setiap produk itu pasti akan kita kasih Ada platnya. plat goldnya. Di sini bercerita makna kata berasal dari Sunda Karuhun. Widya Hari artinya bidadari. Tresna itu artinya kasih dan cinta. Di sini saya buat kalimatnya, tidak ada beludru yang selembut pangkuan ibu, tidak ada mawar yang secantik senyumannya. Jadi ini memang Kok bisa ya? Saya juga sebagai pengunjung juga sama berucap. Kok Anda bisa merangkai begitu ya? Nggak ngerti juga ya? Nggak ngerti juga, tetapi ya itu tadi, ini adalah perjuangan seorang wanita. Jadi tiba-tiba yang ini aja tentang kita bicara tentang seorang ibu. Seorang ibu. Saya pikirnya waktu itu mama saya, karena waktu itu mama saya kan kalau nggak salah lagi gak enak badan atau apa. Jadi pas ngejahit itu pas mikirin ibu saya. Ya udah, itu makanya mengalir aja semua. Mengalir aja ya. Mengalir aja. Di sini dibuatnya 19 November 2024. Materialnya juga saya kasih tahu. Jadi kenapa di sini materialnya saya coba untuk juga goreskan di plat gold, karena saya mau apapun hasil yang ada untuk Ardelia Jewelry Handmade ini adalah hasil yang memang tulus, jujur, apa adanya. Makanya di sini materialnya itu mutiara akrilik, kristal premium, resin, rhodium, tembaga, dan kain bludru. Memang ada kain bludrunya, makanya di sini saya bilang tidak ada bludru yang selembut pangkuan ibu. Tidak ada mawar yang secantik senyumannya itu. Di sini ada bunga, di sini ada kain bludru, di sini ada mahkota, di sini ada kristal, di sini ada berbagai macam rangkaian-rangkaian yang saya rasa mencerminkan seorang ibu. Ini apresiasi Anda terhadap keberadaan seorang ibu ya, dengan jiwa kasih sayangnya yang mendalam. Itu saya berasa banget. Itu yang unik nih, penataan katanya Sobat Harmoni ya, menjadi kalimatnya. Tidak ada beludru yang selembut pangkuan ibu, tidak ada mawar yang secantik senyumnya. Waduh, wajar kemudian yang datang melihat produk Anda, kok bisa ya? Iya, kok bisa? Oh iya ibu, kalau ibu mau silakan, ini hanya punya ibu loh gitu. Jadi kan, jadi kita ngerasa bahwa ketika dia pakai, dia akan ingat ibunya terus mungkin. Atau dia kangen dengan ibunya, dia bisa. Secara modus, berarti Anda membuat itu kan mengalir tadi ya? Betul, mengalir. Berarti one way dong, nggak two way. Anda nggak menerima pesanan? Enggak. Enggak ya? Untuk yang ini, biarkan saya mengalir. Oh, oke. Yang ini saya biarkan mengalir, karena itu tadi biarkan apa ya, biar apa adanya. Tapi pasti itu tadi benar yang kata Abi, itu ada aja sih pasti. Ada aja sih, mau yang custom teleponnya aku mau dong yang warnanya temanya hijau, ini tentang mencerminkan. Ada yang tiba-tiba curhat juga, ini aku gimana ya, aku dengan pasangan aku tuh gini, ini jadi panjang ceritanya, ntar aku cari dulu di Sunda Karuhun apa namanya ya. Oh iya, ini Ya, jadi kayak gitu kan, hal baru juga ini hal ya. baru juga, makanya aku bilang aku jadikan PR dulu boleh ya gitu, karena kan aku nggak mau sembarangan gitu ya, biar benar-benar dapet lah konsepnya yang dia. Kalau yang kedua kan misalnya ini ada Jayanti kan, setahu saya kan ada artis namanya Jayanti Mandasari kan. Nah itu dia, Jayanti ya. Itu nama seseorang ya. Luar biasa ya. Nah dari ini kan sudah di launch ya. Iya. Gimana responnya? Saya pengen tahu. Alhamdulillah udah keluar dari 50 ya. Dari 50 sekarang udah di 37 kayaknya. Ya, berarti alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan angkanya pastinya beda ya. Iya. Angkanya saya rasa ini dibandingkan dengan
produk-produk sebelumnya ini angkanya lumayan fantastis kalau menurut saya. Iya. Tapi kok apresiasi orang justru dia ketika melihat ini dia udah aku mau yang ini, aku mau yang itu, aku mau yang ini. Alhamdulillah sih. Iya. Alhamdulillah. Jadi Sobat Harmonik, nanti kalau Anda pingin melihat langsung ya, itu tadi datangnya kemana tadi? Oh iya, Teleponik? kalau mau datang langsung, kita punya sekarang rumah kreatifnya Ardelia itu ada di Jalan Guntur nomor 21 Halimun. Nah, di situ udah silakan datang, silakan menikmati segala macam hasil-hasil karyanya Ardelia, semuanya terpampang nyata di sana. Bahkan untuk belajar menjahit aksesoris pun itu juga bisa, karena kita ada ruang untuk workshopnya juga, workshop kelasnya juga ada. Salah seorang tokoh perempuan Sunda kan tadi Cepopong ya. Cepopong. Cepopong punya amanat apa ke Anda? Oh, masya Allah, banyak banget. Banyak. Karena pengalaman sama Cepopong ini ya. Banyak. Tapi saya salut ya di usia beliau itu ya. Beliau selalu ngingetin misalnya kayak kita tuh ya. Ayo, saya nggak mau kalau lagi lagu Indonesia Raya ini ya. Benar, duduk. Harus khidmat gitu ya. Benar. Jadi harus mampu menghadirkan bagaimana para pejuang dulu berjuang. Benar. Jadi di sisi itunya menurut saya itu penting banget tuh. Artinya kita nggak boleh main-main. Artinya ada sisi yang beliau ingin tanamkan. Kalau ke Anda apa? Luar biasa. Jadi kalau ke saya dan ke kemarin tamu-tamu yang hadir, ketika dia mau bicara, dia akan bilang seperti ini, layaknya nenek kepada cucu-cucunya ya. Saya akan bicara kalau semuanya sudah duduk. Nah, gitu. Jadi ya itu salah satu juga bagaimana adab itu berbicara di situ ya. Adab yang kita juga kadang suka lupakan. Adab sibuk sama HP. Sibuk main handphone aja dia ditegur. Nggak menghargai orang yang di depan. Ini mau dilanjutin enggak? Yang gitu udah. Jadi kemarin lumayan ya, maksudnya dengan adanya sosok Cepopong di acara Grand Opening-nya Ardelia itu membawa warna sendiri dari Ardelia, di mana kita punya sesepuh dari Sunda ya, dari Sunda. Apalagi beliau kan juga mantan istri wali kota Bandung di zamannya di eranya Bapak Oce Junjunan ya. Gitu bahwa kita dapat sekali tuh warna tersendiri bahwa ini loh, ini adalah sosok senior, wanita senior di Bandung yang masih berjuang untuk mengharumkan namanya Jawa Barat. Tapi saya pikir benar ya, bukan hanya Cepopong ya, kayak budayawan Sujiwo Tejo juga pernah ada satu kesempatan dalam forum sama mahasiswa kan. Mahasiswanya nanya, coba gimana nggak jengkel? Menurut saya sih benar ya. Tapi setelah dia nanya, dia kabur, dikejar tuh sama Sujiwo Tejo. Artinya begini, Anda kan nanya. Iya. Dan seorang Sujiwo Tejo sudah jauh datang ke sini untuk menjawab pertanyaan Anda. Jadi jangan bertanya hanya untuk kelihatan bahwasanya saya punya pertanyaan canggih, bukan itu. Ya. Dikejar itu, tapi saya pikir benar ya, karena untuk biar orang tuh belajar tentang adab, hormati mereka yang sudah menyediakan waktunya untukmu dan bersiap untuk memberikan jawaban atas pertanyaan. Jadi waktu itu diceritakan, oh ya benar ya saya bilang, karena itu menunjukkan kita respect kan, kita bertanya karena memang kita ingin tahu, ada orang yang menjawab. Masa kita sudah nanya dia kabur? Nah kemarin juga Cepopong yang paling utama adalah Cepopong reus gitu. Reus pisan. Ada anak muda dari tanah Bandung mau kayak gini-gini teh mau dia mikir kayak gitu. Ya, kamu harus sebarkan ini ke semua penjuru bahwa Bandung itu punya kalimat cantik, punya tatanan Sunda, kata-kata yang cantik yang kamu terjemahkan ke produk-produk bros. Ini nilai seni yang pastinya ini orang harus banyak yang tahu ini, katanya gitu. Ya udah, intinya jangan berhenti untuk terus mengeksplor apa yang kamu punya, intinya gitu. Iya benar ya. Terus pisan. Kayak misalnya orang tinggal di Cimahi, kan dia harusnya muncul kan pertanyaan, kenapa sih disebut nama kota itu Cimahi? Itu deh. Kan
Ci itu apa sih artinya? Air ya? Nah, ternyata Ci itu juga maknanya cahaya. Oh, Ci. Oh. Ya makanya tadi kayak nama Madonna tadi Iya, kan. bener. Itu Madonna tuh artis atau tokoh suci. Jadi memang kita perlu, makanya mungkin Ade pasti akan lebih Itu dia. pengen tahu ya kamusnya mungkin nggak satu Nah, nanti ya. itu nih, ini lagi mencari. Ada rencana Bener. mau ke siapa tuh? Ke Aku Pulau belajarnya? mau, Pasti ini, sudah ada ya? Apa teman-temannya Prof. Gary ini lagi ini ya, dikumpulin sama beliau. Iya ya, nanti beberapa dosen yang bisa untuk ngobrol sama Foni ntar coba. Entah filsafat dapet, Iya, filsafat Sunda mungkin ada yang arah ke sana. Guru bahasa Indonesia dan bahasa Sunda juga ya, harus di mix jadi biar lebih kaya lagi. Iya. Wah, itu. Saya sendiri orang Melayu ya, tertarik Iya, juga iya, iya. dengan kebudayaan Sunda ini. Makanya saya Iya. berguru juga kan kepada tokoh Sunda, para ulamanya sebagainya. Benar. Jadi makna-makna bahasa Sunda itu dari nama jalan ataupun ada satu tradisi Iya. dalam masyarakat Sunda itu kayak Cihanjuang. Iya. Baru belakangan saya tahu ternyata wah itu nyambung ke kitab suci, terus nyambung kepada cara saya menghayati agama saya selama ini. Saya banyak, wah ini nggak main-main nih saya bilang maknanya. Jadi Cihanjuang tuh maksudnya kira-kira begini. Pastikan nanti ketika kamu wafat, nafas terakhirmu kamu ingat Allah nggak? Waduh, saya bilang, ya ini saya bilang sebab kata guru saya, ada orang yang nanti pas wafatnya dia nggak ingat Allah, yang diingatnya jabatannya. Lalu saya renungi, ini sebuah cerita yang menarik. Jadi seorang pensiunan angkatan udara waktu itu ceramah di masjid kita di sini. Iya. Jadi waktu itu dia sudah selesai pensiun kan. Sebelum pensiun kan dia kalau masuk ke kantornya, wah bawaannya tuh hormat. Ya. Gak usah diberitahu, pokoknya hormat, berikan Iya. penghormatan. Setelah pensiun, dia datang lagi ke kantornya. Iya. Nah, yang hormat kepada saya. Tah, itu teh. Jadi Akhirnya dia sadar, oh ada yang lengket di hatinya. Ada yang lengket di hatinya. Dia sadar di situ, oh iya, jabatan ini bukan sesuatu yang dia sembah. Itu saya merinding juga, oh iya ya. Kamu tuh apa sih yang kamu cari? Sekali tadi apa sih yang kamu cari selama ini dalam hidupmu? Jadi pada akhirnya, oh larinya ke hal-hal yang sifatnya spiritualitas. Artinya orang yang sudah disampaikan itu dia, ya itu tadi, dia punya maksud yang agung ya. Iya. Termasuk tadi yang Cihanjuang, Iya. Ci itu apa sih? Ternyata air bisa cahaya. Hanjuang, pastikan nafas terakhirmu kamu ingat Tuhan nggak? Aduh luar biasa. Jadi ini memang ini menurut saya itu ini produk yang akan jadi membuat kita benar-benar orang tua juga akan lebih nggak asal kasih nama. Bahkan ada yang lucu kemarin customer datang. Ini nanti ya kalau ada kerabat saya atau adik saya atau nanti mungkin anak saya kalau udah nikah, dia bingung cari nama anaknya. Saya suruh kesini katanya gitu. Saya suruh kesini suruh lihat-lihat katanya. Siapa tahu terinspirasi. Gitu. Ada dua di kita yang menarik ya. Saya pernah buka rubrik ini ya di sebuah acara radio waktu itu. Jadi orang tuh penasaran kalau dia mimpi, ingin tahu tafsirnya. Oh iya. Itu bisa banyak banget. Iya. Apa sih tafsir dari? Itu nenek saya jago banget itu. Nah, itu juga kan. Saya udah nggak ada. Yang kedua ya ini pertanyaan tentang apa sih makna nama saya itu? Itu dia. Nyambung banget. Ya. Nyambung banget. Oke, mungkin ada pesan-pesan buat generasi muda teh dan Iya. ya terutama agar ini bisa ditularin juga kan buat generasi muda. Silakan Teh Oni. Untuk teman-teman di luar sana, sobat harmoni semuanya, saya rasa masih banyak sekali hal yang bisa kita eksplor ya, untuk kita bisa mengetahui sebenarnya kita punya ciri khas apa sih dalam diri kita. Sebenarnya kalian bisa eksplor sekali ini semuanya. Kalau yang saya kerjakan itu tadi, yang penting intinya kita harus jujur, kita harus benar-benar memaknai karyanya kita itu memang ada maknanya, nggak cuma bikin-bikin, tetapi kita coba maknai satu persatu, ini arahnya mau kemana,
Sehingga kalau kita sudah punya konsep yang kuat, percaya sama saya, produk apapun yang memang teman-teman mau coba untuk gali dan coba untuk kreasikan, promokan keluar, itu pasti akan punya nilai lebihnya lagi. Jadi ya, dan satu lagi, ini prinsip saya dari dulu, jangan mengikuti pasar yang ada di luar sana. Nanti kamu akan pusing. Tapi yuk kita coba sama-sama ciptakan pasar kita sendiri. Dengan begitu kita tidak akan tergantung dengan apapun yang terjadi di luar sana. Sukses. Be yourself ya. Be yourself. Oh, benar ya. Kalau jadi orang lain ya jadi orang lain ya. Iya. Udah paling enak udah diri sendiri deh. Oke. Selamat teh. Semoga Ya, berkembang terima kasih. terus. Dan tadi Amin. yang saya yakin dengan penuh keberkahan dan apa yang dibuat ini bisa menginspirasi juga bagi kita, terutama untuk karakter kita. Sebenarnya untuk inspirasi bagi karakter kita untuk mengingatkan bahwasannya kita hadir di muka bumi ini punya satu tugas yang mulia dan itu bisa ditelusuri lewat pemahaman tentang jati diri kita pun juga pemahaman tentang mengapa orang tua memberikan nama bagi kita. Saya Abi Iwan dan Tefoni Adelia undur diri. Terima kasih Subah Harmoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipakai untuk mempercantik diri di mana? Oh ternyata wali dua bintang. Hanya Hayu Putri Aratna. Ini mah kalau punya itu langsung ke sini mau cari nama Nama-nama anak senja katanya kalau anak buah. Baik yang sudah ada maupun ke depan mampu memberikan looks yang anggun dan elegan kepada penggunanya.
dan menyiratkan kekayaan corak budaya Indonesia. Saya punya impian bahwa ketika Ardelia Craft memasuki lembaran baru ini, Ardelia Craft bisa semakin statement yang menyuarakan budaya Sunda dari mana saya berasal. Sebagai sikap nasionalisme saya kepada dunia internasional, kita tidak boleh kehilangan kebanggaan terhadap akar budaya Indonesia. Dalam proses merajut dibutuhkan kesabaran dan ketekunan. Selalu ada cerita pertama dalam hidup kita kan? Workshop yang pertama, gak kebayang itu bisa terjadi. Sebagai pembicara yang pertama, deg-degannya minta ampun. Event besar yang pertama, Duh. Mau lihat nggak bootnya, Delia? Oh, kayak satuan. Penghargaan yang pertama, bangganya luar biasa. Dan sekarang Butik Ardelia yang pertama. Selalu ada cerita pertama dalam hidup kita kan? Workshop yang pertama, gak kebayang itu bisa terjadi. Sebagai pembicara yang pertama, deg-degannya minta ampun. Event besar yang pertama, Duh. Mau lihat nggak bootnya, Delia? Oh, kayak satuan.
Penghargaan yang pertama, bangganya luar biasa. Dan sekarang butik Ardelia yang bernama. Sebenarnya ada satu sosok wanita yang sangat menginspirasi saya, hidup saya, dan sampai sekarang saya menjadi fashion aksesoris designer, yaitu mama saya sendiri, Ibu Kania Wijayanti. Dari saya kecil sampai sekarang, beliau masih benar-benar mengayomi saya. Dari beliau juga saya banyak belajar untuk bagaimana berkreativitas, yang memang dimulainya dari rumah. Sampai akhirnya ternyata itu benar-benar terbawa sama saya terus, bahwa saya harus menjadi wanita yang kreatif dan yang inovatif. Itu benar-benar dari mama saya. Momen yang paling berkesan buat saya itu adalah momen di mana masa pandemik terjadi. Tetapi saya tetap optimis karena sampai saat ini Ardelia masih bisa berkarya di 83 titik di Indonesia. Rarajut Kahayang merupakan bahasa Sunda yang artinya merajut impian atau harapan. Dua kata ini benar-benar mempresentasikan perjalanan Ardelia Craft selama 15 tahun ini. Dalam proses merajut dibutuhkan kesabaran dan ketekunan. Prosesnya perlahan, namun ketika rajutan itu dimulai menjadi pola, yang nampak itu adalah keindahan. Hari ini Ardelia Craft tidak akan berada pada titik ini bila Foni tidak melalui proses merajut tersebut. Saya ingin setiap karya Ardelia Craft, baik yang sudah ada maupun ke depan, mampu memberikan looks yang anggun dan elegan kepada penggunanya dan menyiratkan kekayaan corak budaya Indonesia. Saya punya impian bahwa ketika Ardelia Craft memasuki lembaran baru ini, Ardelia Craft bisa semakin statement yang menyuarakan budaya Sunda dari mana saya berasal. Sebagai sikap nasionalisme saya kepada dunia internasional, kita tidak boleh kehilangan kebanggaan terhadap akar budaya Indonesia. Mengapa konsumen memilih Neo Ultra Cup Gold untuk menjaga stamina tubuh agar tetap fit? Karena Neo Ultra Cup Gold adalah multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Neo Ultra Cup Gold tersedia dalam bentuk kapsul yang mudah diminum. Dalam kemasannya praktis, Neo Ultra Cup Gold mudah dibawa kemana-mana. Neo Ultra Cup Gold adalah multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Anda bingung untuk memilih air minum yang sehat dan aman untuk keluarga di rumah?
Air mineral Al-Maksum solusinya dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI, SNI, ISO, dan BPOM. Tentunya jadi pilihan yang tepat untuk keluarga di rumah. Info pemesanan hubungi customer service di 0811 227 5555. Tetap masa depan gemilang dimulai dari sekarang, memandang alam nan indah, melihat jernih peristiwa. BM solusi sehat untuk kita semua. BM banyak manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak di antara para muwakif yang bertanya mengenai Al-Quran Braille. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mengenalkan Al-Quran Braille. Ini adalah satu Al-Quran Braille lengkap dengan terjemah. Memiliki berat lebih kurang 24 kg. Di dalamnya ada 30 jilid Al-Quran Braille. Dan ini adalah satu dari 30 juz Al-Quran Braille. Lalu bagaimana cara membacanya? Izinkan saya mencontohkan bagaimana cara membaca Al-Quran Braille. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul azim. Begitulah cara membaca Al-Quran Braille. Setelah tadi kita menyimak bagaimana cara membaca Al-Quran Braille, kali ini saya mengenalkan huruf dalam Braille. Nah, ini adalah huruf Braille. Titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di atas ini adalah sedikit dari huruf hijaiyah dalam Braille. Ini alif titik 1. Kemudian ba titiknya 1, 2. Lalu ta titiknya 2, 3, 4, 5. Kemudian tha 1, 4, 5, 6. Lalu jim 2, 4, 5. Kemudian ha 1, 5, 6. Dan terakhir yang ada di sini adalah kho 1, 3, 4, 6. Terima kasih bagi para muwakif yang sudah menyaksikan acara ini. Semoga ini menjadi hasanah pengetahuan bagi para muwakif yang sampai saat ini senantiasa ikut serta dalam program wakaf Al-Quran Braille bagi para tunanetra di seluruh Indonesia. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.